Hai, halo semuanya. Apa kabar, Mams? Kali ini saya mau berbagi tips untuk ibu bekerja dalam mengelola rumah dan pekerjaan secara efektif. Peran sebagai ibu, istri, sekaligus ibu bekerja tidaklah mudah. Hal pertama yang perlu diterapkan para ibu yang bekerja adalah mengelola waktu dengan baik. Dengan sedikit perencanaan dan kerjasama anggota keluarga, bisa membuat pekerjaan di rumah jadi lebih mudah. Namun, seringkali kita mengalami tekanan mental karena merasa harus sempurna menjalankan peran. Tentunya membutuhkan tips agar urusan rumah dan pekerjaan berjalan lancar. Nah, berikut ini tipsnya ya, Mam. Tonton hingga selesai ya, jangan sampai di skip agar informasinya bisa diterima secara lengkap. Tips pertama, berhenti merasa bersalah. Sebagai seorang ibu bekerja, mungkin kita pernah merasa bersalah karena sering jauh dari anak. Dengan tuntutan pekerjaan membuat kita mau tidak mau harus meninggalkan rumah dari pagi hingga sore untuk ke kantor. Mungkin kita harus menitipkan anak ke kakek neneknya, daycare, ataupun pengasuh. Rasa bersalah tersebut mungkin selalu ada dalam diri kita. Namun, bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri ya, Mam. Selalu ada cara untuk berdamai dengan diri sendiri dan menerima kondisi yang kini sedang kita jalani. Tips kedua, tetapkan tujuan harian. Buatlah jadwal aktivitas setiap hari. Tetapkan pula tujuan harian yang realistis agar kita semakin bersemangat dan termotivasi menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat. Kita bisa menggunakan smartphone untuk mencatat tujuan harian kita ataupun kita mendownload sticky note yang kita letakkan di layar depan HP kita. Tips ketiga, jangan bekerja keras tetapi bekerjalah secara cerdas. Kita dapat menggunakan seluruh energi dan bekerja sepanjang hari untuk menyelesaikan tugas atau menjadi ahli dalam pendelegasian ataupun mendelegasikan beberapa tugas serta menghemat waktu. Misalnya saja untuk bersih-bersih biar lebih cepat dan memudahkan kita bisa menggunakan vacuum cleaner. Kemudian setrika pakaian bisa kita kasih ke tukang laundry dan lain sebagainya. Tips keempat, selalu berpikir selangkah lebih maju dan terorganisir. Hal ini akan membantu perencanaan kita lebih baik dan teratur. Tips yang kelima, berbagi pekerjaan rumah dengan anggota keluarga. Kita mungkin tidak bisa melakukan apapun dengan baik bila harus melakukannya semua hal. Cara paling baik untuk meringankan beban di bahu kita adalah dengan menguranginya. Lalu pikirkan bagian mana yang paling menimbulkan stres dan minta pasangan atau suami kita mengambil alih tugas kita. Kita bisa juga melibatkan anak untuk mandiri dan membantu pekerjaan rumah. Tips keenam, buat pagi lebih mudah. Hindari kerepotan di pagi hari dengan menyiapkan semuanya di malam hari sebelumnya. Misalnya saja menyiapkan bekal anak, menyiapkan seragam sekolah, baju kerja suami, dan baju kerja yang akan kita pakai. Tips ketujuh, menyiapkan food preparation maupun meal preparation. Dengan melakukan persiapan bahan dan menyimpannya dengan benar, itu akan memudahkan kita dalam proses memasak. Waktu jadi lebih singkat dan lebih efisien. Kita bisa juga membuat bumbu dasar ataupun membuat ungkepan yang kita bisa simpan di freezer, tinggal dipanaskan atau digoreng kalau saat kita mau makan. Tips ke-8, bersihkan dapur sebelum tidur agar saat bangun di pagi hari dapur bersih dan kita bersemangat memasak melihat dapur yang rapi. Ya kan? Betul nggak, Mam? Tips ke-9, habiskan akhir pekan bersama keluarga. Jangan mengurusi pekerjaan saat sedang libur. Nikmati waktu bersama suami dan anak. Hal ini bisa menjadikan me time kita dari suntuknya pekerjaan. Bahkan dengan komunikasi dan bercakap-cakap bisa mempererat hubungan keluarga. Tips ke-10, jangan takut untuk bilang tidak.
Jangan ragu untuk bilang tidak pada setiap tugas tambahan atau ajakan kegiatan lain yang dapat mengganggu kerja atau waktu di rumah. Tips ke-11, rencanakan jadwal kerja. Jangan biarkan tekanan pekerjaan menyita waktu keluarga kita. Tips ke-12, minta jadwal yang fleksibel. Kita bisa bernego dengan atasan. Misalnya kita bisa mengambil waktu 1 hari dalam seminggu untuk bekerja dari rumah, atau kita minta pulang tepat waktu, tidak sampai lembur. Tips ke-13, hindari multitasking. Sebisa mungkin untuk menghindari multitasking atau mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus. Studi menunjukkan bahwa multitasking seringkali membuat seseorang tidak fokus dan hasil pekerjaan tidak maksimal. Tips ke-14, tidak perlu sempurna. Jangan memaksakan diri kita untuk menjadi sempurna. Sebaiknya kerjakan setiap pekerjaan dengan baik dan hati yang tulus, maka hasilnya pun akan maksimal. Tips ke-15, luangkan waktu untuk diri sendiri. Biasanya ibu cenderung menempatkan diri sebagai bagian yang terakhir, tapi penting juga loh kita merawat diri kita sendiri agar kita bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk menjalani peran sebagai ibu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video selanjutnya.